Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Katara pada pertemuan kita pada kegiatan pembahasan hari ini. Wah, ada di mana nih Katara? Seperti sedang konser. Bukan, kita bukan mau konser, tapi kita mau pembahasan pelajaran PPKN tentang tryout, soal-soal tryout kemarin. Mari kita bahas, tetap semangat dan ikuti terus videonya sampai akhir dan catat jika ada yang diperlukan. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai dengan langkah pembelajarannya ya. Siapkan alat tulismu, catat materi yang akan dibahas hari ini. Hasil catatanmu akan diupload di Classroom ya di akhir video. Tanya jawab melalui Google Meet dengan menyalakan kamera, seperti gambar di samping ya. Yuk kita mulai pembahasan dari nomor 1. Menurut Undang-Undang tahun 2004 nomor 32 dibentuk Badan Permusyawaratan Desa BPD. Salah satu fungsi lembaga ini adalah B. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Karena kepala desa adalah pemimpin dari lembaga atau peraturan desa tersebut. Nah, ini dia struktur dari pemerintahan desa. Nomor 1 adalah lembaga kemasyarakatan desa, nomor 2 adalah kepala desa, nomor 3 itu sejajar dengan kepala desa itu BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, di bawahnya ada sekretaris desa, dan dilanjut lagi dengan kaur-kaur pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain. Ini adalah struktur pemerintahan desa. Nah, kita lihat untuk nomor 3 sistem pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Salah satu hak bupati adalah, yang paling tepat adalah C, mendapatkan gaji sebagai bupati. Nah, untuk yang lainnya itu adalah kewajiban A, B, D itu adalah kewajiban dari bupati. Nah, mau lihat lagi hak dan tugas bupati, kakak lampirkan di slide berikutnya. Berikut adalah hak dan tugas bupati. Bupati adalah kepala daerah untuk tingkatan kabupaten, dan ini adalah hak dan tugasnya sebelah kiri. Ini ada 5 haknya bupati, dan sebelah kanan ada 7 tugas bupati. Adik-adik boleh pause video ini, lalu dibaca dulu, lalu lanjut pada nomor berikutnya. Kepada nomor 4, di sini ada perhatikan struktur organisasi pemerintahan kabupaten. Nah, yang ditanyakan di sini adalah lembaga yang sekretaris desa mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan, mengordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. Nah, pada nomor berapa nih yang ditanya sekretarisnya di nomor berapa? Ya, betul, nomor 3. Nah, untuk nomor 1, 2, dan lainnya kita bahas pada slide berikutnya. Lihat ya. Nah, ini dia adalah susunan atau organisasi dari pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, pemimpinnya kabupaten, bupati, pimpinannya kota, wali kota. Nah, mereka sejajar, dan sejajar juga dengan DPRD. Ya, yang tadi tuh nomor selanjutnya itu DPRD ya, yang sebelah kanan. DPRD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di bawahnya ada sekretaris desa, dan di bawahnya lagi ada kantor, pelaksana, dan dinas-dinas. Nah, keterangannya sudah kakak berikan untuk nomor 4, boleh di-pause dan adik-adik simak dulu, jika terlalu cepat. Kita lanjut nomor berikutnya ya. Nomor 5, terjadinya perjebaran penyakit secara besar-besaran di sebuah daerah. Untuk penanganan penyebaran penyakit tersebut merupakan tugas utama dari, yang paling tepat adalah C, Menteri Kesehatan. Dan untuk ini kita juga sedang menghadapi yang namanya virus besar-besaran yang menyebar di daerah kita di Indonesia, yaitu COVID-19. Nah, semoga adik-adik
tetap sehat, kakak doakan tetap sehat, keluarga sehat, dan tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesuai protokol ya adik-adik. Salam sehat selalu dari Katara. Nah, untuk nomor 6, kita baca dulu soalnya. Dalam suatu rapat paripurna membahas mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk membahas nih kakak bold ya tulisannya kakak tebalkan. Untuk membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan wewenang dari. Nah, ini adalah wewenang dari DPR. Nah, untuk DPR sendiri mempunyai wewenang atau tugasnya sebagai berikut yang kakak berikan di tabel warna kuning sampingnya. Adik-adik boleh baca dulu. Dan kita lanjut pada nomor berikutnya. Mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan wewenang dari, ya tepat sekali, A, Presiden. Nah, kakak akan jelaskan apa aja atau wewenangnya Presiden dan tugasnya Presiden pada slide berikutnya. Perhatikan, simak slide berikutnya. Nah, di nomor 7 tadi ada wewenang dari presiden. Presiden itu memiliki dua fungsi sebenarnya, yaitu presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, di masing-masing fungsinya ini, presiden memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Nah, tugas dan wewenangnya dan serta kekuasaannya sudah kakak berikan pada tabel berikut. Adik-adik boleh baca dulu dan simak penjelasan dari tabel berikut ini. Nomor 8. Wewenang BPK adalah A. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK itu sendiri adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut BPK atau Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, itu adalah tugasnya BPK. Nah, ada lagi wewenang BPK, itu ada 4 di sebelah kanan sudah kakak lampirkan. Adik-adik boleh simak dulu. Nomor 9, wewenang MPR adalah, ya tepat sekali, yang paling tepat adalah A, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, MPR itu sendiri apa sih? MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR ini sendiri adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, dia memiliki tugas dan wewenang MPR sebagai berikut. Ada 1 sampai 7. Nah, yang paling tepat adalah jawaban A, dan untuk tugas dan wewenang yang lainnya sudah kakak lampirkan. Adik-adik boleh membacanya dahulu. Nomor 10. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji kelayakan undang-undang yang dibuat pemerintah dengan tujuan. Sini jawabannya mirip-mirip, namun yang paling tepat adalah A untuk mengetahui kelemahan undang-undang tersebut. Karena Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Nah, fungsi dan peran utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Nah, tugas dan wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 45. Mengujinya itu apa sih Kak? Menguji itu agar tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga, memutuskan pembubaran partai, memutuskan perselisihan tentang hasil-hasil pemilu. Itu adalah tugas MK. Nomor 11. Dalam memilih presiden dan wakil presiden, setiap warga negara diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung dan tidak boleh diwakilkan. Itu kakak bold, tidak boleh diwakilkan, berarti itu yang tepat adalah A, langsung. Nah, makna asas pemilu luber dan jurdil, sini kakak lampirkan 4 dulu karena nanti ada di uraian juga. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Nomor 12, dilaksanakan pemilu secara langsung bertujuan
Ya, betul sekali. D. Melaksanakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Karena pemilu itu adalah suatu wujud demokrasi di mana rakyat bisa memilih kepala pemerintahnya secara langsung. 13. Arti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang betul A. Meliputi seluruh wilayah Indonesia. Nomor 14. Bentuk penerapan sikap memelihara keutuhan negara kesatuan RI adalah yang paling tepat ya jelas yang A. Menghormati adanya perbedaan. Berikut ini yaitu nomor 15 yang merupakan tujuan pemerataan pembangunan di Indonesia adalah ya, yang paling tepat adalah D. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa sih artinya pemerataan pembangunan? Karena Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kan wilayahnya luas. Nah, diharapkan dari Sabang sampai Merauke warga Indonesia itu memiliki hak dan eh, kesejahteraan yang sama. Makanya kita mengharapkan pemerataan pembangunan tersebut. Nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ya yang paling tepat adalah A. Unjuk rasa yang tidak sesuai aturan. Sebenarnya unjuk rasa sendiri tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan karena unjuk rasa adalah sebagai salah satu kegiatan masyarakat yang diatur undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, itu dibatasi oleh aturan dan hukum yang berlaku. Kalau tidak sesuai aturan, itu yang tidak boleh. Nah, ini adalah salah satu foto dari unjuk rasa. Tapi di sini terlihat unjuk rasanya tertib. Nah, ini adalah contoh yang tertib. Nomor 17, nilai juang yang perlu kita teladani dari para tokoh perumus Pancasila adalah yang paling tepat adalah C. Menghormati adanya keanekaragaman ide dan gagasan. Karena ide dan gagasan masing-masing manusia dan orang itu pasti berbeda. Nah, kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh memaksakan ide atau gagasan orang lain. Nomor 18. Salah satu tokoh perumus dasar negara adalah ya, yang paling tepat adalah Supomo. Bapak Supomo ini sudah kakak lampirkan fotonya ya, yang di tengah-tengah itu di sampingnya ada I.R. Soekarno dan Muhammad Yamin. Nomor 19, kita amati data berikut ya. Rumusan dasar negara usulan Muhammad Yamin, sila kesatunya adalah nomor, nah yang ditanya adalah sila kesatu dari usulan dari Muhammad Yamin atau Muhaymin adalah nomor 2, yaitu kebangsaan. Nah, jadi jawabannya nomor 2 ya. Nah, kakak lampirkan juga profilnya Muhammad Yamin, lahir di mana, wafat di mana, dan usulan dasar negaranya pada 29 Mei 1945. Ada 5 di samping. Boleh dibaca. Berikut kakak berikan juga 3 tokoh perumus Pancasila. Nah, tadi kan ditanyakan di soal adalah Muhammad Yamin. Bisa saja nanti yang ditanya adalah idenya Bapak Supomo atau nanti ada idenya Bapak I.R. Soekarno. Nah, di sini ada profilnya dan usulannya di tanggal berapa pada sidang BPUPKI yang jelas. Nah, dari 3 usulan tokoh perumus Pancasila ini didapatkan Pancasila yang kita ketahui pada hari ini yaitu ada 5 yang kakak sudah tulisan di samping, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini tadinya ada pendapat-pendapat dari 3 tokoh di samping ini. Nomor 20. Sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan perubahan tersebut adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang D. Karena di Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Dan agar kita menjaga persatuan dan kesatuan, diubahlah perubahan ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 21. Berikut ini yang merupakan alasan Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia adalah, tentu saja yang A, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 22, kondisi lalu lintas di kota-kota besar bertambah padat dan perilaku pengendara semakin tidak disiplin. Oleh karena itu, peraturan lalu lintas harus benar-benar ditegakkan agar jelas tinggi terciptanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Ya, kita lanjut ke nomor 23. Di sini ada peraturan perundang-undangan. Yang ditanyakan adalah tata urutan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Yang benar adalah, nah, di sini sudah kakak tandai nih, nomor 12 tahun 2011 itu yang bagian piramida nomor yang warna kuning. Nah, yang warna hijau itu tahun 2004. Ini hanya sebagai perbandingan kalau dulu pernah berubah ya, dia tata perundang-undangan ini. Nah, yang pertama ada UUD 1945 yaitu nomor 3, lalu TAP MPR, terus ada UU, lalu PP, Perpres, Perda Provinsi, baru Perda Kabupaten Kota. Yang paling tepat adalah yang B. 24. Yang berwenang membuat peraturan daerah adalah, ini untuk daerah ya, berarti ini tingkatnya provinsi, yaitu gubernur dan bersama DPRD. Nomor 25, Pak Tono mengendarai sepeda motor lalu ia ditilang oleh polisi karena tidak memakai helm. Fungsi helm adalah, ya yang betul C, untuk melindungi kepala apabila kecelakaan. Nah, di sini gambarnya kakak berikan yang tepat ya, contoh pengendara motor yang bagus tuh seperti apa. Nah, yang seperti ini. Ini Pak Tono bukan Katara, nggak tahu kakak ini bukan Pak Tono atau bukan, kakak belum kenalan. Nah, di sini ada gambarnya dia menggunakan helm warna putih, lalu dia menggunakan sepatu. Nah, ini wajib ya kalau pakai pakai motor tuh harus pakai sepatu biar nggak luka kakinya nanti kalau ada apa-apa di jalan, terus pakai sarung tangan, mematuhi lalu lintas. Nah, ini contoh yang baik ya. Nomor 26, menyusun dan membahas rancangan. Nih, ada rancangan undang-undang atau RUU merupakan kewenangan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini ada yang warna kuning adalah beberapa kewenangan dari DPR, boleh disimak. Nomor 27, latar belakang suatu peraturan memerlukan perubahan adalah C. Mengikuti perkembangan dinamika masyarakat. Kak, dinamika itu apa sih? Nah, dinamika masyarakat itu adalah gerak atau kekuatan yang dilakukan sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika itu bergerak. Nah, kalau lawannya itu statis, yaitu tidak bergerak. Nomor 28, pengertian dari organisasi adalah A. Sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, itu keywordnya adalah bekerja sama dan tujuan bersama. 28. Makna kebebasan berorganisasi adalah bebas memilih organisasi yang sesuai dengan hati nurani kita, tapi tetap harus diingat dan sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku di masyarakat. Yang B. Karang Taruna sendiri adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang menjadi wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial yang ada di masyarakat. Ya, untuk 31 organisasi yang dibentuk untuk membina dan organisasi remaja di desa atau kelurahan adalah jelas ini adalah Karang Taruna. Pokoknya kalau ada keywordnya remaja itu adalah Karang Taruna. 32. Salah satu bentuk penyalahgunaan
garis bawahi, penyalahgunaan. Berarti yang salah nih, kita carinya yang salah, yang tidak benar. Dari kebebasan organisasi adalah, yang paling tepat adalah D, menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi. Karena organisasi harusnya untuk kepentingan meluas dan kepentingan kelompoknya. 33. Mary ditunjuk sebagai ketua kelas secara langsung oleh anggota kelas. Pemilihan Mary sebagai ketua kelas dilakukan secara ditunjuk langsung. Ada keywordnya ditunjuk langsung, artinya yang C, penunjukan langsung. Nah, untuk pemungutan suara adalah seperti voting, yang banyak suaranya yang dipilih banyak, itu adalah yang dipilih. Nah, untuk aklamasi kakak tuliskan nih, yang warna kuning. Jadi, kalau misalnya hasil pemilihan umum dalam bentuk penegasan dengan sorak-sorai atau petikan yang ada bunyinya tepuk tangannya paling banyak itu dia yang menjadi pemenang. Yeay, tepuk tangannya riuh pikuk, satu stadion semua nempukin. Nah, itu yang menang, aklamasi namanya. Yang terakhir ada musyawarah. Musyawarah adalah kita mencari, mendiskusikan sampai ketemu mufakat atau keputusan bersama. 34. Pada saat musyawarah pemilihan ketua kelas terjadi perbedaan pendapat antara Tony dan Annie. Agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka, maka masing-masing harus bersikap D. Menghormati perbedaan. Karena kita semua itu nggak ada yang sama. Kita tuh selalu berbeda. Namun kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. D. Oke, lanjut. Padadang terpilih sebagai Padadang terpilih sebagai ketua RT dalam musyawarah desa. Sikap Padadang sebaiknya melaksanakan tugas dengan A. Penuh tanggung jawab. Ya, tepat A. 36. Salah satu ciri demokrasi adalah, ya jelas sekali yang A, mengambil keputusan melalui musyawarah. Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi semua bisa mengeluarkan pendapatnya. Itu adalah demokrasi. Nomor 37. Pentingnya menjalin kerjasama dengan negara lain adalah D. Meningkatkan persahabatan kedua negara. Tujuan berdirinya organisasi ASEAN adalah nomor 38 adalah meningkatkan perdamaian negara ASEAN. Tujuan dari ASEAN sendiri kakak berikan tabel di bawah ada 5. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian, bekerja sama mendirikan industri, meningkatkan kerjasama, memelihara kerjasama. Nomor 39 hambatan dalam kerjasama dengan negara lain adalah B. Melakukan campur tangan dalam negeri bangsa lain. Mencampur tangan itu ikut-ikutan dalam urusan negara lain. Itu tidak boleh mengikut-ikut. Kalau bahasa sekarangnya kepo. 40 negara pendiri ASEAN adalah, maksudnya 40, nomor 40 ya. Itu ada nomor A, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, dari semua perwakilan itu kakak lampirkan siapa yang menjadi perwakilan dari setiap negaranya. Ada Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, di sini ada peta juga, di sini ada peta negara-negara ASEAN lainnya, ada 10 lainnya, berarti 5 lainnya kakak lampirkan di sini. Lalu ikut menyelesaikan konflik di negara-negara ASEAN yang jelas. Di sini ada contohnya Vietnam dan Kamboja. Jelaskan pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek budaya lainnya. Sini kakak gambarnya seperti ada orang, lalu di belahan dunia manapun saling terkoneksi atau saling terhubung. Nah, di sini kalau adik-adik zaman dahulu di mana ada berita, kita akan mendapat beritanya itu sangat lama menyampaikan. Tapi kalau sekarang karena udah media sosial sangat cepat, kejadiannya baru 2 menit yang lalu, kita bisa tahu nih di negara manapun udah bisa tahu informasinya selama terhubung dengan
media sosial atau internet. Nah, itu adalah salah satu contoh dari globalisasi. Nah, nomor 3, 5 negara pendiri ASEAN beserta perwakilan yang tadi sudah dibahas di nomor 40. Kakak jelaskan kembali, ada Indonesia, ada Bapak Adam Malik, yang fotonya paling kiri nih. Lalu ada Bapak dari Filipina dan Narcisco Ramos. Lalu dari Singapura ada Sinatambi Rajaratnam. Biasanya ditulisnya S Rajaratnam. Nah, kepanjangannya tuh nama panjangnya Sinatambi Rajaratnam. Lalu Malaysia, Tun Abdul Razak. Lalu Thailand, itu ada Tanat Khoman. Nah, ini kembali lagi nih, tadi sudah ada di pilihan ganda untuk nomor 4, yaitu tata peraturan perundang-undangan. Soalnya ditanya adalah nomor 12, 2011. Nah, ini ada yang warna kuning, sudah kakak potong gambarnya. Nah, ini tinggal adik-adik perhatikan kembali ya, ada UUD 45, TAP MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Ya, kita lanjut nomor 5, itu ada pertanyaannya, asas pemilu itu apa? Nomor 5 ini udah kakak buatkan sesuai warnanya ya. Kalau langsung itu yang warna hijau muda ini ada calon pemilih memiliki hak untuk memilih pilihannya. Kata kuncinya tanpa adanya perantara. Kalau bebas, kata kuncinya tanpa ada paksaan. Kalau umum, itu kata kuncinya warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan. Yang warna merah atau rahasia merahasiakan calon pilihannya dan tidak memberitahu kepada siapapun. Rahasia, ya. Mau ada yang pengen tahu, nggak boleh tahu pokoknya. Yang lanjut, jujur. Itu kata kuncinya, pemilu harus jujur dan tidak memihak. Yang warna kuning terakhir, itu adalah adil. Jadi semua calon pemilih memiliki hak yang sama tanpa pilih kasih karena apapun. Itu tadi pembahasan soal-soal tryoutnya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan semangat untuk ujian sekolahnya. Kakak tahu kalian bisa karena usaha-usaha kalian tidak akan mengkhianati perjuangan kalian dari tryout 1 sampai ke 3. Sampai jumpa lagi dengan Kak Tara. Dah.